Ali Tuhan Jehovah di bata amanami na usopah kami di bagasan Yesus Kristus. Mau diatir roh nami di ko Ali Tuhan siala asido dengan dirasam na papumuho kami sude salut na kami bui rahmar saor seksi Papuan Kebayoran Baru di bagasan hari pasong. Ada orang so ulah kami Ali Tuhan seminar na pinarade di saksi Papuan HKBP Kebayoran Baru pasu-pasu mahami marhite hatam nagadia ini nagaribu hali kami di nalah umat di seminaro pasu-pasu nang pembicara nami ale Tuhan asa marhite pangaramotiomu ale Tuhan bisuk nasiako gabe sawar ma pasu-pasu na naing sileonomu tuhami salutna nama dohoti seminar di bagasan tikion ale Tuhan tong sangat maho ale Jehovah di bata di bagasan Yesus Kristus mangtanya kami tuho amin. Hata di bata agabe ujahan manang bohal tuhita salut nadison obar tu almanak ni HKBP di Enesian Evangelium Nisi Lukas Bidu 22 ayat 25 ujahama tutonga-tongata Lausnin nama madok nasida uju husuru hamu somar hajud somar hade-hade somar sipatu pe dung do hamu kurangan jadi di nasida ma dang dung dalam kata bahasa Indonesia di do lalu ia berkata kepada mereka ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi bekal dan kasut adakah kamu kekurangan apa-apa? Jawab mereka suatu pun tidak. Lanjut. Tapuji Tuhata, mari tena marede hita sian buku ND nomor 746 ayat 1 ayat 2.
Yesus Kristus, dohot holong ni rohani di bata amata, dohot parsawan itu di perbadia ima na mandongani hamu. Harus manita saluna, Selamat siang kembali ibu-ibu tersayang. Kita sudah siap mau memasuki seminar kita? Siap. Kita akan memulai seminar kita siang hari ini. Kami atas nama Panitia Parheon Seksi Perempuan mengucapkan terima kasih untuk kedatangan semua ibu-ibu Seksi Perempuan di HKBP Kebayoran Baru. Mengucap terima kasih juga untuk kedatangan seorang narasumber kita yang luar biasa, yaitu seorang dokter psikiatris yang bernama Dr. Yeni DP. Ya, terkenalnya namanya Yeni DP. DP-nya itu adalah Dewi Purnawati, SPKJ, spesialis kesehatan jiwa. Wah, belum disuruh tadi ini kita udah tepuk tangan. Oke, kita tepuk tangan kembali untuk ibu narasumber kita. Ibu silakan untuk boleh mengambil tempat. Jadi saya serahkan acara ini kepada ibu moderator kita untuk diambil alih. Silahkan Ibu Mindor Mahorbo. Terima kasih ya untuk Diana Marpau sudah memberikan greetings ya, permulaan. Terima kasih untuk kehadiran narasumber kita Dr. Yeni Purnamawati. Dia adalah dokter spesialis psikiatri. Betul dokter? Nah, kita akan membuka acara ini dengan sebelumnya Dr. Yeni akan memberikan sedikit ulasan mengenai apa sih psikiatri itu dan apa bedanya dengan psikolog. Kira-kira gitu ya dok? Terima kasih. Selamat siang ibu-ibu sekalian. Salam sejahtera buat kita semua. Bersyukur sekali hari ini saya dapat undangan ke sini, saya senang sekali loh. Karena saya juga biasa kalau sama Gerald tuh dari satu gereja ke gereja lain, jadi udah biasa saya. Oke. Tadi ibu menanyakan tentang apa bedanya psikolog dan psikiater. Memang ada bedanya, di sini tertulis sebetulnya psikolog ya. Cuman kata Gerald hari ini psikolognya nggak bisa ya, kebetulan saya bisa karena permintaan langsung dari Tante Marta ya, nggak bisa ditolak karena saya kerja di situ jadi saya kerja. Kalau psikolog itu yang pasti dia bukan dokter, kalau psikiater dia basicnya dokter dulu. Jadi saya lulusan S1 kedokteran di Fakultas Kedokteran Samratulangi Manado. Kemudian yang kedua saya ambil psikiatri, jadi khusus kesehatan jiwa. Saya ambil di FKUI, di RSCM. Kalau psikolog biasanya memang dia bisa melakukan konsultasi psikologi asalkan belum ada gangguan kejiwaannya. Jadi dia kalau udah mulai ada gangguan, ya gangguan kejiwaan itu kan macam-macam. Gangguan kejiwaan itu bukan hanya orang mengertinya gangguan kejiwaan itu adalah sakit jiwa berat yang sudah dirawat di rumah sakit jiwa, padahal enggak. Ya, gangguan kesehatan jiwa itu bisa kita dialami oleh siapapun, kita pun, saya pun pernah. Cuman kan levelnya dari ringan, sedang sampai berat. Kita bisa terganggu jiwanya, tapi belum tentu kita bisa terganggu jiwanya, tapi kita belum tentu menderita gangguan jiwa. Jadi harus dibedakan ya. Sekarang ada nggak ibu-ibu yang mau nanya? Jadi tadi udah tahu ya bedanya ya antara psikolog dengan psikiater. Kalau psikolog nanya, anak gue, cucu gue mau sekolah, cocoknya kemana ya? Oh tes aja sama psikolog dulu. Kira-kira bakatnya jurusannya kemana? Tapi kalau psikiater apabila sudah ada gangguan atau kelainan, makanya itu baru dikirim ke saya. Saya yakin ibu-ibu semua di sini termasuk saya pernah terganggu jiwanya, tapi bukan sakit jiwa.
Ada yang mau tanya nggak? Ya, kita akan mulai. Tapi sebelum kita tepuk tangan dulu untuk Dokter Yeni. Terima kasih. Baik, kita akan mulai dengan 3 orang pertama ya. Mungkin ada yang mau bertanya dulu? Ini awal dulu supaya ibu tahu bahwa kadang-kadang kan misalnya ibu ini sering banget sakit ulu hati, sering banget jantung berdebar gitu kan, pergi ke dokter internis, pergi ke dokter segala macam ya, terus nggak apa-apa ibu ke dokter jiwa aja, ke psikiater aja, pasti nomor 1 yang dia bilang emang gue gila, Ya, betul. ya kan? Nah di situ kita harus tahu bahwa apa yang dimaksud dengan terganggu jiwanya, tapi bukan gangguan jiwa. Ada. Silakan ibu makanya. Oke, Kak Ratna, ada lagi nanti? Oke, Kak Ratna dulu. Terima kasih. Saya mau tanya dokter, apa sih bedanya depresi sama cemas? Oke. Apakah itu bisa sembuh, dokter? Oh, bisa. Ada satu keluarga yang saya tahu keluarga saya yang begitu keadaannya dan memang sudah agak lama. Terus ini kayak makan obat terus. Kalau nggak dimakan dia bisa tiba-tiba nangis, diem gitu, yang depresi juga dokter ya. Nah, tapi ada juga cemas juga sama, dia ada depresi, ada cemas gitu dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih. Jadi saya jawab dulu ya. Ini jadi udah habis ini. Jadi yang ibu tanyakan adalah apa yang dimaksud dengan depresi dan apa yang dimaksud dengan kecemasan atau anxiety. Itu dua-duanya memang udah gangguan jiwa. Jadi memang perlu obat, tapi jangan khawatir. Itu bisa diobatin asalkan ada hal-hal tertentu. Itu kan udah gangguan jiwa. Memang dia sakit ya. Tapi ada yang tadi saya bilang bahwa terganggu jiwanya tapi nggak sakit jiwa. Mau tahu contohnya? Mau tahu contohnya? Dok, contohnya. Ibu di rumah semua ya. Udah punya anak, cucu, suami, pacar. Rata-rata sudah bercucu di sini. Oke. Pacar boleh. Kalau menurut saya semuanya itu boleh. Asal tahu diri. Tuhan tuh ngeliatin loh. Betul. Jadi ibu di rumah. Ini sekarang lagi musim hujan. Ya. Terus anaknya pulang kantor udah jam 10 kok belum pulang. Ya kan? Ditelepon, kok nggak nyaut, nggak aktif. Sementara di TV nontonnya ada banjir, ada ini, ada ono, ada unu. Apa yang ibu rasakan waktu itu? Khawatir. Apa yang terjadi dalam badanmu pada waktu khawatir? Cemas, lemas, bingung, campur aduk. Kalau ibu ini kalau Ya cemas ya, galau ya. Galau. Jadi waktu kita sedang menunggu anak kita, cucu kita, suami kita, pacar kita, istri kita dalam kondisi hujan, Jakarta, banjir, ditelepon nggak bisa. Yang satu cemas, yang satu galau, yang satu keluar masuk kamar mandi, yang satu sakit perut, yang satu pusing nggak bisa tidur, gimana? Di situ kita namanya terganggu jiwa kita. Tapi kita nggak sakit jiwa kan? Tapi ada orang yang memang menderita gangguan jiwa, memang sudah didiagnosa dengan gangguan jiwa, contohnya depresi atau cemas. Itu harus ada kriterianya. Ya, yang dimaksud dengan depresi itu adalah kondisi di mana ada 3 hal yang harus kita lihat dari orang itu, yaitu bahwa dia itu rasanya bangun pagi gak ada semangat, pengennya di tempat tidur terus, suasana hati pengennya nangis sedih dulu, ya. Kemudian motivasi gak ada. Yang tadinya dia adalah ibu rumah tangga nggak mau masak, yang tadinya dia adalah mahasiswa atau sekolah nggak mau sekolah. Tapi harus ada penyebabnya. Ada yang ada penyebabnya, ada juga yang tidak ada penyebabnya. Karena ada faktor-faktor genetik yang bisa terjadi. Jadi yang disebut dengan gangguan depresi, pada yang tadi ibu tanyakan, pasti udah ada gejala yang tadi itu. Ya, orang yang dengan gangguan depresi
kita bisa lihat sekali mukanya. Apalagi apabila itu major, jadi sifatnya udah gejala depresi yang berat. Bener-bener udah kayak istilah kami adalah kayak cucian kotor. Cucian kotor kan kita taruh udah kayak apa ya? Kayak Baju kotor. kayak baju kotor gitu ya. Karena dia udah nggak mau bergerak, dia nggak mau makan, nggak bisa tidur. Jadi udah ada keluhan fisik, keluhan jiwa, mental, sama pikiran, serta kualitas hidupnya menurun. Yang tadinya ibu nggak mau masak, pokoknya begitu. Yang tadinya kerja nggak mau kerja, yang tadinya sekolah nggak mau ke sekolah. Bahkan kadang-kadang kalau dia udah menderita yang berat, depresi, itu ada ide-ide bunuh diri. Nah, itu yang harus bahaya. Apalagi ada anak, ibu melihat, saya bukan nakutin, tapi saya cuma kasih contoh supaya kalau ada teman yang menganjurkan ke dokter jiwa, jangan pikir gua gila. Nah, gila itu orang dengan depresi berat, kemudian ada ide-ide bunuh diri, bahkan kadang-kadang ada ide membunuh. Nah, itu yang harus kita sikapi, itu yang harus kita obatin. Memang pengobatannya awal-awal 6 bulan dulu, kemudian kita evaluasi sampai 2 tahun. Mungkin dia memang ada yang harus dirawat di rumah sakit jiwa. Karena apa? Karena gangguan jiwanya memang sudah berat, depresinya sudah berat. Dia bisa marah-marah, dia bisa mukul-mukul, dia mau menyakiti diri sendiri, menyakiti orang lain, dan tadi mengancam, mau mati aja. Apa dia mau? Silat. Lain gilet, ya cutting gitu ya. Tapi tidak zaman sekarang paling banyak anak-anak muda mencoba untuk cutting. Tapi belum tentu pada waktu dievaluasi dia menderita gangguan depresi berat. Karena ada tren anak-anak sekarang. Itulah karena ada situs juga ya, yang di video, yang di aplikasi Google apa ya, itu memberi contoh bahwa menyakiti diri itu membuat dia rasanya lega apabila dia tanyakan gitu. Kalau ada anak atau cucu yang sudah pernah seperti itu, mohon jangan sampai enggak nanti biasanya gitu, kok ke psikiater, ke dokter jiwa, ntar kalau gue nunggu di depan ketemu teman-teman gue, sangkain gue ngapain lu ke psikiater. Tapi itu jangan dianggap remeh. Yang mula-mula dia cuma cutting biasa, tapi ada satu jadi gagal istilahnya. Tapi apabila dia sukses, kepotong, apa yang terjadi? Kepotong, apa yang terjadi? Ya, ada pasien saya dari satu gereja yang di Serpong juga. Anaknya udah diobatin ya dengan gejala dan sebagainya. Pagi berangkat sekolah dianterin ibunya. Ibunya sayang sekali, ibunya selalu konsultasi sama saya. Pada suatu hari anaknya berangkat dengan janji, "Mam, nanti abis ini jemput aku ya, nanti pulang sekolah." Oh iya, jadi maminya pulang, mamanya habis fitness, maminya pulang dulu. Ternyata nggak berapa lama dia ditelepon dari sekolahan bahwa anak itu terjun dari lantai 2. Ya. Padahal tadinya berangkat sekolah biasa, ya masih saling sama ibunya, mau minta bilang mau nanti minta dijemput. Itu unpredictable. Makanya itu jangan meremehkan gangguan jiwa, jangan meremehkan hal-hal yang tidak nyaman dalam diri kita. Nggak ada salahnya. Kadang-kadang kita problem dengan suami, problem dengan istri, problem dengan anak. Paling sering sekarang problem dengan anak. Karena anak-anak sekarang kan generasi apa Z atau apa itu namanya strawberry, enggak banget dengan kita, ya beda banget dengan kita. Nah, itu jangan sampai diremehkan, jangan sampai timbul cetusan amarah di dalam rumah itu. Itu harus diselesaikan. Itu yang namanya bagaimana cara kita berinteraksi. Jadi apabila ada anak, apabila ada cucu, apabila ada suami, tetangga atau apa, kita dengan cara kita bagaimana untuk menganjurkan dia berobat, konsultasi ke psikolog dulu misalnya atau ke psikiater. Karena kadang-kadang apa? Gue cerita aja sama temen gue, yakin loh
lalu digosip-gosipin ke sana kemari gimana? Ya. Jadi kita harus mencari waktu dan hal yang paling tepat, dan memang ada tempat di mana akan bisa dilakukan sharing. Itu tentang depresi ya Ibu ya, yang berat bisa menjadi ide-ide bunuh diri atau mulai timbul halusinasi. Halusinasi, orang bilang halu. Orang itu mendengar suara-suara yang nggak ada wujudnya. Ya, mendengar suara misalnya menyuruh, commanding, lu terjun aja. Dia ikutin, atau dia ngeledekin, lu jelek. Nah, itu udah halusinasi. Apalagi seperti itu. Jadi namanya depresi dengan ciri psikotik yang orang bilang skizofrenia, tapi orang menganggapnya gila dalam tanda petik. Itu benar-benar harus kita rawat dan minum obat dalam jangka waktu yang banyak lama. Itu depresi ya Bu ya, yang kondisinya lebih berat daripada anxiety atau cemas. Kalau cemas yang seperti tadi, cemas karena terganggu jiwa kita pada waktu kita menunggu, ya. Kalau misalnya habis itu anak kita datang, aduh, anaknya datang, puji Tuhan. Nomor satu, apa yang harus kita lakukan? Kita cemas menunggu anak kita, menunggu cucu, menunggu suami, menunggu istri. Begitu dengar suara klaksonnya, apa yang harus kita lakukan? Nomor satu, berdoa, puji Tuhan. Ya enggak? Tapi ada orang yang nggak gitu. Anak begitu datang dimarahin, kamu tahu nggak? Mama ini nggak bisa tidur, mama ini. Hello, namanya kita bersyukur. Tadi kamu menunggu anakmu, tadi kamu mengharapkan dia. Sekarang dia datang kamu marahin. Yang paling sering terjadi kan gitu kan? Ya. Nah disitulah saya mengajarkan kepada ibu-ibu, semoga bisa diterima, bahwa cara kita memperlakukan orang itu bukan proyeksi, bukan menyalahkan, ya kan? Kan pasti dia ada alasannya. Nomor satu, kita mengharapkan dia datang. Kok begitu dia datang malah kita marahin? Kok begitu datang bukannya kita bersyukur? Padahal tadi berdoa, ya Tuhan, tolonglah jangan terjadi kecelakaan. Biasanya doanya kayak gitu tuh. Jangan terjadi kecelakaan, jangan anak saya, jangan. Karena orang yang cemasnya tinggi, ya, itu pikirannya tuh negatif sekali. Bahwa anak gak pulang, jangan-jangan gitu. Memang karena kita tahu bahwa Jakarta ini penuh dengan ketidakpastian, ya seperti Ibu bilang. Kalau pikiran kita seperti itu, tapi kita berpikir yang negatif, itu namanya berpikir negatif. Itu seolah-olah kita menginginkan, sebetulnya unconscious, kita secara nggak kita sadar, sebetulnya kita mengharapkan hal itu terjadi. Jangan. Nah, orang dengan gangguan kecemasan harus ada terapi karena gejalanya jantung berdebar, keringat dingin, kemudian cepat kaget, nggak nyaman pokoknya hidupnya. Ya, sama seperti kita rasakan kalau kita lagi nunggu nggak datang, ya, atau kita mau melakukan sesuatu tapi kita khawatir kita nggak bisa itu. Tapi kalau namanya anxiety itu lebih gejalanya lebih kuat, ya. Baik, terima kasih untuk keterangan tentang depresi dan perbedaannya dengan cemas. Kita lanjutkan dengan tadi yang mau bertanya Inang Roni, ya, silakan. Terima kasih Ibu Yeni. Sebenarnya tadi sudah terjawab, itu depresi. Ternyata untuk anak-anak juga bisa dipanggil depresi. Ada kasus yang saya tahu, itu mau saya tanya tadi. Dia lari-lari ke flyover, lompat dari situ. Sampai beberapa lama dia tidak sadarkan diri di rumah sakit. Itu saya mau tanyakan tadi. Ternyata anak-anak juga bisa depresi, ya. Banyak. Tidak orang dewasa. Ya. Tinggal penanganannya untuk kelanjutannya bagaimana. Gitu. Terima kasih Bu Yeni. Terima kasih pertanyaannya. Jadi ada zaman sekarang ini saya tidak bisa mengungkapkan dalam bentuk persentase, ya, tapi keinginan, ide-ide atau kejadian bunuh diri pada anak remaja itu banyak sekali. Banyak. Kami pernah menyeminarkan tentang hal itu tahun lalu. Tapi yang tahun ini memang tiap tahun kita ada. Saya lupa nomor presentasinya. Tapi banyak. Mungkin Ibu juga bisa baca atau melihat di medsos, ya,
bahwa anak ini terjun, anak ini lompat, anak ini macam-macam ya. Itu mungkin sebetulnya sudah ada gejala. Misalnya anaknya di kamar aja, komunikasi dengan orang tuanya susah. Cuman orang tua kadang-kadang karena sibuk, kadang-kadang juga suka nggak ngeh. Ya. Padahal sebetulnya apabila itu dilakukan awal, kemudian dilakukan konsultasi, mungkin itu bisa dicegah. Cuman kadang-kadang orang tuh apa? Ntar dikasih minum obat ke psikiater, kalau nggak perlu minum obat saya nggak kasih. Tapi kalau perlu, bukan hanya obat saja, bukan hanya anak itu saja yang dikerjain, harus minum obat, harus ini, tapi lingkungan apa dulu penyebabnya? Ada pasien ibunya pengen, bapaknya pengen dia lulus sekolahnya di luar negeri, which is bagus ya. Tapi anaknya nggak mau. Sekarang buatannya yang mau sekolah siapa? Lu apa anak lo? Ya kan? Karena untuk pergi maksa ya. Iya, nggak bisa, kita nggak bisa. Iya, gaya kan soalnya anaknya si ini, anaknya Kak ini. Nah, yang sekolah kan dia. Ya, kamu ingin mengantar dia menjadi anak yang baik, anak yang soleh, anak yang solehah, atau ingin merusak dia demi gengsi? Kadang-kadang seperti itu. Karena contoh paling gampang aja deh buat dari saya dokter. Puji Tuhan, alhamdulillah saya dokter. Suamiku dokter, anakku cuma satu. Dan dia bilang, I don't want to be a doctor like you. Dia lihat mak bapaknya tiap hari pulang jam berapa. Kita sudah dibawa keluarga nomor 2, nomor 1 adalah pasien. Kemudian anak saya bilang, terus kamu mau apa? Dia punya hobi. Nah itulah, hobi itu jangan dikesampingkan. Hobi penyanyi, hobi menari, hobi melukis, menulis. Anak saya hobi bikin sketcher gitu. Dia sekolah. Sekarang udah hidup sendiri. Sukses ya? Iya, begitu kan? Kan yang mau kerja dia ya. Ya betul. Kita udah bisa ya Dokter Jadi gini. Kita kan sebenarnya kira-kira acara kita ini tentang komunikasi dalam soal kejiwaan. Ya komunikasi dengan teman, di dalam keluarga. Kira-kira nanti bisa dikasih masukan juga ya Bu Yeni. Sebelumnya ada teman kami Anita Manurung akan bertanya ya Dokter Yeni. Silakan. Tentang komunikasi misalnya, kesulitan komunikasi sama anak. Terima kasih sama suami untuk waktu yang diberikan. Dalam pergaulan sehari-hari, kadang-kadang kita bertemu dengan orang-orang yang kita tanda kutip flying victim. Itu termasuk kategori kejiwaan enggak? Dia merasa dia teraniaya, dia merasa dia tertindas segala macam, padahal dia yang bikin masalah dan bikin ulah, tapi dia menyatakan seolah-olah dia yang tersakiti. Itu kategori dari kejiwaan atau enggak, itu satu. Yang kedua, bagaimana menghadapi orang-orang yang bipolar. Ketiga, perempuan kalau habis melahirkan kan juga mengalami yang namanya baby syndrome, yang kerjanya nangis, lemah, dimana. Keempat, bapak-bapak, enggak, ini kan hal-hal yang sering kita alami. Keempat, bapak-bapak kalau udah nggak kerja pensiun, itu post power syndrome. Bagaimana kita menghadapi orang-orang seperti itu di lingkungan keluarga, di saudara, di pertemanan, itu kan bagaimana? Karena ini jadi membuat pertengkaran kan. Terima kasih Bu sebelumnya. Bagus sekali pertanyaannya 4. Semoga saya satu persatu. Terima kasih ya Anita. Nomor 1 adalah bagaimana berinteraksi, berkomunikasi dengan orang yang selalu playing victim. Jadi orang itu selalu merasa bahwa dia teraniaya, dia selalu merasa bahwa orang-orang cenderung menyalahkan dia. Itu kita sebetulnya untuk menghadapi orang seperti itu, apalagi kalau kita sudah tahu bahwa orang itu sering melakukan seperti itu, kita juga harus zero mind. Di otak kita zero dulu. Di otak kita jangan dulu menuduh juga bahwa nanti kalau gue ngomong ini pasti jawabannya gini. Nanti kalau gue ngomong ini pasti dia bilangnya dia yang paling menderita. Kalau dia berbuat seperti itu, nggak ada salahnya. Kita cuma dengerin aja. Kita menjadi pendengar yang baik aja. Karena begitu kita argue, nanti akan terjadi konflik.
karena dia nanti rasanya akan apapun jawaban ibu, apabila orang seperti itu dengan personality tertentu di mana dia merasa selalu disalahkan, mungkin ada faktor-faktor X, mungkin dia adalah orang yang punya kepribadian yang underdog, jadi dia merasa merasa kurang, merasa dianya nggak bisa seperti yang lain. Jadi ada faktor X, ini harus dieksplorasi, ini harus dievaluasi. Dan orang yang menghadapi teman seperti itu, apabila kita memang tahu bahwa kondisi seperti itu, jadi biarkan kalau dia ngomong, biarkan kalau dia sedang curhat, dengerin aja, dengar. Karena dengan hanya mendengar, ya, tanpa komen, karena begitu komentar pasti akan terjadi konflik. Itu nomor satu. Mendengar itu luar biasa, mendengar itu luar biasa. Tanpa kita harus mengevaluasi, karena di situ kita zero. Kita di sini kita zero, bahwa kita mau menerima orang apa adanya, ya, tanpa kita harus menghindari konflik. Itu nomor satu. Yang kedua, bagaimana menghadapi siapapun, pasien apapun dengan bipolar. Ibu udah tahu bipolar nggak? Ya. Bipolar adalah suatu gangguan jiwa, ya, gangguan jiwa, di mana orang itu mempunyai orang bilangnya punya dua kepribadian, tapi sebetulnya bukan itu, tapi dia punya dua suasana hati yang sangat berbeda. Satu sisi pada waktu dia sedang up, dia orangnya sangat happy, gembira, nggak mau tidur, ngoceh, segala macam. Kadang-kadang bahkan ada yang spender, jadi duit, kalau dia punya duit dibagi-bagi semua orang. Itu pada waktu lagi high, lagi manic, ya, suasana yang manic. Ya. Tapi ada satu waktu di mana dia down banget, yang tadi depresi berat. Dia nggak mau keluar rumah, yang tadinya dia tiap malam jam 2, jam 3 ibu-ibu diteleponin, gimana besok kita dari gereja kita langsung makan di sini ya, atau kalau nggak kita ke dari gereja kita langsung pergi ke Bandung, kita naik bus bolak-balik, habis gitu dari situ kita nginep di sini. Semuanya dia punya idenya banyak sekali, ya, bahkan nanti ada ide mengatur ini mengatur, tetapi biasanya cuman superficial banget. Itu pada waktu dia lagi manic gitu, ya. Kemudian tiba-tiba dia timbul kondisi di mana dia down sama sekali, ya, jadi polanya dua, pola di atas sama pola di bawah. Nah, pola di bawah apabila lagi down banget bisa gejala yang tadi, keinginan bunuh diri, atau gejala mulai ada halusinasi. Bagaimana menghadapi orang seperti itu? Nomor satu, kalau dia orang lain kan kita nggak mungkin ya menyuruh dia untuk lu pergi ke psikiater aja, kan nggak mungkin ya. Karena orang yang dengan lagi high, lagi manic, lagi tinggi, dia sangat irritable. Irritable artinya mudah marah. Untuk false small thing dia cepat sekali marah dan bisa ngamuk-ngamuk. Nah, kalau kondisi seperti itu, kita melihat ada gejala seperti itu, gak ada salahnya kita menghubungi keluarga, bilang, kayaknya keluarga lu itu kayaknya perlu konsultasi deh, gak ada salahnya lo. The way kita ngomong kepada orang yang bersangkutan yang dekat dengan orang yang menderita bipolar itu yang harus kita lakukan. Tapi jangan salah, orang bipolar apabila dia punya moodnya menurun, dia bisa produktif, dia bisa macam-macam, bisa jadi artis, bisa jadi penyanyi, bisa jadi pelukis. Kayak Van Gogh itu contohnya, dia juga bipolar. Dia melukis pada waktu dia lagi naik, itu yang sunflower itu dengan segala macam. Tapi pada waktu dia down, lihat ya, lukisannya warnanya abu-abu, hitam, yang semuanya serba kayak orang yang sedang berputus asa. Yang satu itu. Bisa gue mengerti? What? Penyebabnya bipolar apa? Oh, penyebabnya sampai saat ini, penyebab yang pasti seperti kalau orang sakit tifus penyebabnya ada rasa hormonal TPS, enggak seperti begitu. Ada faktor ini juga, ada faktor genetik juga, ya, ada faktor genetik. Ya, oke. Kemudian yang ketiga Tentang baby blue. Oh, baby blue ya. Orang yang sudah melahirkan ada yang punya pola untuk bisa menjadi baby blue.
tetapi nggak semua. Karena tentu ibu-ibu di sini yang udah pernah melahirkan biasa aja ya, anaknya 4, anaknya 5, oke aja ya. Tapi ada ibu yang satu di mana di dalam ibu adalah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan sesudah dia melahirkan, maka dia nggak ada keinginan untuk nyentuh babynya. Dia nggak punya kemauan apapun, kok nangis aja kerjanya, merasa pokoknya menderita, menyalahkan orang. Yang bahaya adalah karena dia nggak mau nyentuh babynya. Ya. Dan itu tidak bisa dipaksa, itu harus dilaporkan kepada dokter. Ya. Karena bahaya. Oh begitu ya dokter. Ada. Saya pernah mengalami juga pasien saya bimbing dulu. Ini lebih dia pasien bipolar. Kemudian pada waktu dia melahirkan anak yang kedua, dia itu mengalami penurunan suasana hati, menjadi depresi. Dia kabur dari rumah sakit, bibinya ditinggal. Dia kabur, tapi bagusnya dia kabur menghubungi saya. Jadi langsung saya rawat di rumah sakit mental. Anaknya sekarang udah oke, dan si ibu itu sekarang udah punya cucu. Anaknya yang tadinya ditinggal itu, karena begitu dia sembuh kan dia udah bisa ngurusin anaknya ya. Sekarang udah nikah, udah kerja, udah oke semua. Dan ibu ini survive, tapi tinggal sendiri. Kasihan dia tinggal sama suaminya. Suaminya nggak tahan menghadapi dia. Yang kalau lagi ya, yang lagi lemot ya kayak gitu. Tapi kalau yang orang dengan yang benar-benar kita diagnosa sebagai bipolar yang tipe manik, walaupun dia udah punya suami, ya pasien saya juga gitu kabur ke mana? Mangga besar apa ya? Yang tempat shopping. Enggak, yang tempat karaoke bapak-bapak itu. Waduh, ibu tahu Mangga Besar. Besar ya. Ya, jadi dia udah punya anak yang kedua, tok suaminya lapor saya, dok istri saya kabur. Kemudian, oh kamu tahu kira-kira kemana? Ya dok, dia kayaknya sekarang lagi itu deh, lagi di Mangga Besar. Ya udah kamu kesana aja bawa, tapi bawa keluarganya, kemudian lapor sama yang punya tempat itu supaya kalau kita datang untuk ngambil dia nggak dikira kamu mau nyulik. Saya bilang gitu, lapor sama satpamnya. Bener, si ibu itu lagi dikelilingi bapak-bapak 4. Dia nggak nyadar. Itu kalau yang namanya bipolar yang dengan ciri manik yang luar biasa. Kita harus waspada. Makanya kalau kemudian kondisi seperti itu nggak dikasih minum obat, ya nggak bisa ke yang ke tentang post-power syndrome yang pensiunan. Bapak-bapak yang tadinya kerja, yang disebut post-power syndrome adalah sindrom di mana yang tadinya dia di kantor itu punya kedudukan, punya posisi, punya apa segala macam, tiba-tiba terus dia nggak punya hobi, ya nggak. Kemudian pas begitu pensiun di rumah, nah di rumah nggak ngapa-ngapain kan. Nah, mungkin dia sebetulnya juga nggak post-power syndrome, cuma memang dia annoying, resek, bukan apa-apa sebetulnya. Itu ada hubungan dengan usia ya dokter? Enggak juga, persoalannya sebetulnya gampang. Dia tiap hari selama sekian puluh tahun pagi berangkat, pulang malam. Emang dia tahu ini pernah dipel, emang dia tahu nyalain lampu dari mana, emang dia tahu waktu istrinya lagi nyuruh pembantunya masuk ke rumah, tolong nanti masak ini, emang dia tahu? Kan dia nggak pernah tahu, dia taunya semua terhidang. Begitu dia pensiun di rumah dia melihat pembantunya ini, pembantunya, nah itu yang bikin dia nggak suka. Nah tapi gimana, ini namanya rumah tangga. Nah si ibu melihat juga bapaknya yang tadinya tiap hari kagak ada, tiba-tiba di rumah nonton TV diem aja gitu, terus pembantu nyapu ditanya, Pak maaf Pak, boleh nggak duduk sana Pak? Begitu gitu, ibunya kesel. Itu yang sering dari konflik. Terganggu ya, betul. Itu sebetulnya. Jadi nggak semuanya post-power syndrome, tapi disitulah yang harus kita lakukan, interaksi.
Bapak itu juga stres ya, nggak betah kalau gini di rumah, katanya gitu. Mau pergi aja, sedikit duit begini, gini. Tapi bapaknya juga nyebelin, ya nggak? Oh, ini solusinya aja gimana dokter solusinya? Solusinya nomor satu lagi, kan ini kan udah suami istri, ya enggak? Ya kan? Ya kita harus bisa menerima apa adanya. Si suami harus bisa menerima apa adanya, si istri juga harus bisa menerima apa adanya. Kalau kita berpikirnya positif, oke, biarin aja dia kayak gitu. Yang penting kalau gue mau pergi arisan, gue mau pergi belanja, dia nggak ngoceh, nggak pengen ikut. Kadang-kadang nggak pengen ya diikutin ya, nggak apa-apa. Jadi harus ada kerjasama. Dan kemudian si ibu juga harus membiarkan. Kalau si bapak kerjanya tiap hari, yang dulu golfnya tuh cuma Sabtu Minggu, sekarang tiap hari dia mau main golf, silahkan. Asal duitnya sisanya kasih apa? Sisanya buat dia, yang banyak buat kita. Baik, terima kasih dokter, sungguh luar biasa. Kita akan lanjutkan pertanyaan dari Inang Helmin. Terima kasih Dokter Jenny. Ini asal muasalnya dari post power syndrome juga. Waduh, berkesinambungan. Kebetulan saya sudah mendengar barusan mengenai post power syndrome ya. Jadi sebelum akibat dari post power syndrome ini ada kesulitan untuk tidur karena kesibukan sudah kurang. Terpaksa harus ke dokter untuk minum obat dan pergi ke psikiater. Apakah sebenarnya kalau yang ada kesulitan tidur insomnia ya. Jadi apakah harus ke dokter psikiater atau ke psikolog? Nomor satu pertanyaannya dok. Kemudian akibat dari sulit tidur ini dia jadi suka minum obat tidur, akhirnya jadi kurang untuk berkomunikasi. Tidak suka berkomunikasi dengan orang luar, kecuali dengan keluarga, itu pun 1-2 ngomongnya males. Kemudian bagaimana mengatasi kita sebagai keluarga menghadapi post power syndrome ini? Karena kita juga agak sulit juga untuk berkomunikasi, dan karena dia tidak mau sepertinya berterus terang ada apakah penyebabnya, gitu dok. Terima kasih dok. Terima kasih pertanyaan yang baik kamu. Terima kasih Nang Helmin. Jadi bapak-bapak yang udah di rumah emang gitu ya. Kalau kemudian sudah timbul gejala susah tidur atau insomnia, kita lihat dulu umurnya berapa. Ya, dalam usia lanjut, kebutuhan tidur kita memang sudah berkurang. Ya, memang sudah berkurang. Asalkan kita masih bisa tidur. Nah, waktu yang terbangun itu biasanya untuk apa? Nah, kita udah tua, urusannya nggak ada lain ya. Kita nomor satu pasti kita anjurkan untuk dia berdoa, kalau kita sholat tahajud kayak kalau apa ya itu nomor satu itu. Kemudian kalau memang dia kemudian mengalami gangguan karena kesulitan tidurnya tadi menyebabkan dia menjadi lebih pendiam, memang sudah benar dibawa ke psikiater. Karena di sini diperlukan obat-obat tertentu untuk bisa membuat dia tidur. Karena di sini kita sebut sebagai insomnia in elderly, pada usia lanjut. Kalau ke psikolog nggak akan sembuh karena kan dia nggak bisa kasih resep, kasih obat. Dan obatnya itu biasanya sebelum psikiater itu memberikan obat, pasti dia akan melakukan wawancara dulu apa yang dialami. Banyak hal yang harus kita eksplorasi dari orang yang dengan gangguan tidur. Pemberian obat-obatan dalam dosis kecil yang memang harus diminum rutin untuk beberapa waktu itu memang dianjurkan. Kalau saya biasanya saya kasih untuk 20 hari pertama. Kemudian saya tahu dulu apa kira-kira problemnya.
Kemudian yang berikutnya dosis mulai saya turunkan. Kemudian yang berikutnya diminum kalau perlu aja. Kenapa harus minum obat? Karena tadi sudah terjadi gejala, jangan dianggap remeh. Kalau kemudian kualitas hidupnya berkurang, dia makin jadi pendiam, nggak mau komunikasi, atau irritable. Orang di rumah jadi menghindar. Karena kalau tanya ini sama papa, ntar yang ada dia diem. Kalau nggak merengut, yang ada orang di rumah jadi sebel. Tapi bukan itu, kita harus bisa mengempati orang yang seperti begitu. Ya. Jadi kalau memang dia harus minum obat, nggak apa-apa Bu. Terus bagaimana keluarga? Keluarga nomor satu adalah jangan membiarkan dia menyudutkan dia atau menyalahkan dia atau menganggap bahwa ini gara-gara post power nih jadi kayak gini nih, gara-gara ini nih jadi kayak gini. Bukan. Kita harus tetap melakukan pendekatan. Kita ngomong sama dia bukan berarti kita nanya problemnya, bukan. Pembicaraan yang pagi yang berlibat, "Pak, mau minum apa?" "Kopi." "Gula apa enggak?" "Nggak usah." Ya, emang gitu caranya. Mau apa? Jangan tuh jadi marah. Karena intinya kita menghindari konflik. Oke, menghindari konflik. Karena apabila terjadi konflik dalam rumah, nggak enak. Serumah nggak enak saat pembantu pengen pulang. Mana saya sekali. Padahal mungkin bapaknya cuma pengen diem aja, tapi si ibunya udah kesel. "Mbak, kamu nggak sih bapak? Kok sih minum?" Biasa kan ibu-ibu suka ngomong sama mbak-mbak di rumah. Akhirnya si mbaknya jadi takut, dipanggil sama bapak nggak datang-datang. Yang ada yang bapaknya tadi nggak apa-apa jadi marah kan. Nah jadi kan menjadi konflik di rumah itu. Mengempati. Ya. Pertanyaan tuh harusnya, "Pak, kenapa sih diem aja? Ada problem apa? Ada ini apa? Ada ini apa? Bapak mikirin siapa sih? Emang gini-gini?" Itu menuduh, jangan. Oh salah ya dokter seperti Oh itu. salah. Ibu mau nggak digituin? Ibu lagi diem, terus suaminya datang. "Ma, ibu padahal lagi mikirin, ntar besok kalau gue ketemu dokter gue mau ngobrol apa ya?" Mas, bapaknya diem. Terus, "Mama ini kenapa sih? Mama diam aja, mama lagi mikirin siapa sih?" Mau nggak digituin? Ya, langsung ganggu banget sih orang lagi mikir. Nah, konflik nggak di situ. Tapi kalau cara kita bilang, "Ih, gue lagi mikir, tunggu. Kenapa sih?" Jadi kita harus melakukan, membicarakan sesuatu yang paling nyaman buat dia, paling nyaman buat kita, dan jangan konflik. Gitu aja. Kita tahu kok dalam tiap rumah tangga punya model warna yang beda-beda, warna yang sama. Warna di mana? Oh, kalau gue ngomong gini, laki gue pasti akan gini. Kalau bini gue ngomong gini, pasti dia akan begini. Itu udah tahu ibu-ibu. Jangan lakukan lah. Kecuali memang suka dengan konflik seperti itu. Ya benar dokter ya, ini itu pas sekali. Belum tentu yang di rumah tangga kita seperti ini sama dengan di keluarga teman kita. Ya. Mungkin ada lagi yang pertanyaan? Oke. Saya mau tanya ya tentang etika pergaulan berkomunikasi. Kita di dalam kehidupan kita sehari-hari, kadang-kadang kita lagi ngomong sama temen, umpamanya di sekitar gereja, kita lagi ngomong ini, tiba-tiba, selamat pagi ya Cak, selamat pagi ya, dia suruh saya salaman gitu kan. Saya lagi asik gitu ya, kok gak sopan ya saya pikir gitu. Itu satu, terus gimana menghadapinya? Apakah ada secara umum syarat-syarat berkomunikasi? Terus juga kedua, kita sedang asik ngomong, tiba-tiba dia ganti, datang orang baru mengganti topik. Mengganti topik itu sangat, untuk saya sangat mengganggu ya. Tapi bagaimana menghadapi orang-orang yang seperti itu? Apakah benar saya bilang sebentar ya, saya lagi ngomong sama ini. Tapi mungkin cara saya itu tidak disenangi orang lain, tetapi ya saya pernah tinggal di luar negeri. Bagaimana mereka kalau kita lagi ngomong, siapa yang nyelak pun dia ngomong terus sama ini, dia tidak pedulikan itu. Tapi saya tidak yakin di Indonesia itu adalah suatu hal yang sopan. Bagaimana Bu menghadapi seperti itu di dunia Indonesia? Terima kasih. Oke. Indonesia unik ya, Indonesia unik. Kita punya banyak suku bangsa. Setiap suku bangsa punya kebiasaan yang beda-beda. Tapi karena kita tinggal di NKRI, jadi kita udah biasa
Saya udah biasa karena tinggal lama di Manado. Saya udah biasa, teman-teman saya orang Batak dengan orang Jawa. Yang saya orang Jawa, tapi karena udah gaul gini juga orang nggak pernah mengira bahwa saya orang Jawa. Kalau yang tadi ibu lakukan misalnya, ibu lagi ngobrol sama A, tiba-tiba ibu lihat si B, gitu kan? Ya, oke. Sebetulnya karena ibu berada dalam kelompok, berarti ibu sudah tahu kan karakter dari si B, bahwa dia emang selonong girl. Ya kan? Ya kan? Ibu udah tahu kan dia emang tukang selonong, ya sudah terbiasa kan. Jadi pada waktu ya udah, oh ya tunggu ya, gue lagi ngomong sama ini, no problem. Ya, itulah kalau yang di Indonesia. Kalau di luar negeri memang gitu, kita gitu. Oh kita, nah justru kita yang banyak ilmu, yang kita mengetahui karena kita sudah pernah bergaul dengan banyak orang, makanya kita tahu apa yang harus kita lakukan. Contoh tadi, mengganti topik, kita panggil, bukan kita panggil, kita bilang, tadi topiknya apa? Ntar dulu, gue lagi ngomongin ini. Boleh, karena ini kan dalam suatu kumpulan, kan dengan udah berapa puluh tahun, ibu kan udah tahu ibu ini orangnya gimana, ibu ini orangnya gimana, ya kan? Kita kan sudah tahu, jadi sama-sama kita harus saling mengempati. Cuman kalau memang udah kelewatan selonongannya, ya selonong, karena bukan boy, jadi selonong girl. Kapan-kapan aja kayak gini, gue bilangin sih deh, lu tuh tukang nyelonong aja sih, jangan yang lu tuh ya tukang nyelonong aja, cari konflik, cari konflik. Tapi kalau kita mau empati, ya sih deh, lu tuh emang begini, Itu ya, sorry ya. soalnya nyelonong aja, Ya sorry, bukan itu lagi. selain nggak enak. Ya maaf deh, enggak lagi deh. Gitu. Karena kita berada dalam komunitas yang kita udah tahu banget, ya kan? Ya tadi ada ibu yang suka nyanyi, tadi mana? Ini, mami jangan nulis dulu, coba nyanyi. Terima kasih teman-teman. Coba alangkah happy-nya kita punya ibu yang suka nyanyi. Kenapa kita nggak terikut happy-nya dia? Dia menyalurkan happy kepada ibu semua. Kalau ada ibu yang lagi irritable, malah yang lagi kesel sama bapak datang dengan lagu itu, aduh, anggap dia sebagai menyiramkan yang enak, ikut kita nyanyi. Tadi aku saya lihat siapa tadi yang ngelus-ngelus ini kamu ya? Itu di situ. Jadi interaksi, dinamika dari grup ini udah kita ketahui. Jadi kita harus saling, itu karena apa? Itu semua karena kasih. Kalau bukan karena kasih, kita nggak akan ada di sini. Kalau bukan karena kasih, saya nggak akan ketemu sama ibu-ibu ini. Ya kan? Nah, jadi karena dia sumber juga, kita semua bisa jadi sumber kasih untuk teman-teman kita. Karena apa? Karena di otak kita, di sini kita ada zero mind. Kita tidak pernah memikirkan dia kono, dia kuno, dia selonong girl, dia nggak apa-apa, biarin aja. Mungkin dia punya problem sendiri, tapi kita tidak perlu harus tahu kan? Oke, kecuali dia nanya. Nah, kalau kita nanya, keep it for self, tidak untuk di sharing, gitu aja. Oke, Tepuk tangan dulu teman-teman. Terima kasih. Kita lanjutkan, ada Ibu Nora Mutahaya. Selamat siang Bu Yeni. Halo Ibu Nora. Saya Nora. Mau tanya tadi yang masalah apa itu insomnia itu. Kan kadang-kadang tidurnya orang tua tuh suka kebalik-balik. Malam jadi siang, siang jadi malam. Nah pertanyaan saya, kalau misalnya malam-malam dia bangun, kita kasih kegiatan dia yang sehari-hari, misalnya membaca koran atau apa gitu,
toh dia kan nggak bisa tidur juga kan, maksain tidur. Nah, boleh nggak gitu? Jadi dia malam ketika dia nggak bisa tidur itu dia baca koran atau dia nonton TV, baru nanti besoknya pagi-pagi atau siang-siang dia tidur. Jadi kebalik-balik itu nggak apa-apa atau gimana tuh dok? Makasih. Sama-sama. Saya coba jawab ya. Kalau usia lanjut kemudian susah tidur, kita memang nomor satu gejalanya insomnia. Tapi kita harus ingat juga, kita harus perhatikan apakah sudah ada mulai pikun. Apabila sudah mulai lupa ini, tadi gue udah makan belum ya? Tadi gue udah makan belum sih mak? Kalau cuma lupa-lupa biasa itu cuma karena lapar aja, karena dia manja aja sama ibu. Tapi apabila sudah ada gejala demensia, ya gejala tidur itu harus diobatin betul. Kemudian kalau ibu bilang tadi dia terbangun jam segini, ibu bilang saya kasih kerjaan, kan ibu bilang tadi, ya. Ibu yang ngasih dia kerjaan, Iya. ya. Bukan maunya dia kan? Bukan. Seperti kegiatan dia di siang hari. Ya gitu ya kira-kira ya. Gak bisa. Gak bisa ya. Kita harus tanya, Pak, kamu kalau malam nggak bisa tidur, kamu pengennya ngapain? Aku nonton TV aja ya. Ya udah di kamar aja, jangan keluar. Kita tanya apa yang dia mau. Sekarang misalnya ibu yang terbangun gitu, terus bapak bilang, kamu kalau kebangun malam kamu nyuci aja, mau nggak? Ya betul. Kalau pasien yang bipolar, pasien yang manis, nggak usah disuruh, dia udah ngerjain. Tapi kan memang ada gangguannya. Tapi kalau ini enggak, hanya karena dia insomnia ini ya, gangguan tidur karena tidurnya terganggu, broken sleep istilahnya. Ya, tanya, kalau kamu terbangun tuh kamu pengennya apa sih? Kita tanya dong maunya dia, jangan lu nanti kalau gitu kamu gini, lo nggak mau lah dia. Ya. Maaf ini bukan suami saya tapi bapak saya. Mamanya yang sudah. That's why aku tanya, apakah sudah ada gejala demensia? Belum. Taunya dari mana? How do you know? Dia ingat semua. Orang yang demensia gejala, apalagi udah usia lanjut, yang diingat tuh yang zaman dulu, zaman kuda gigit besi. Yang kemarin, ini gue mana ya? Kacamata lu mana? Kacamata di sini. Kemudian suka marah, suka irritable, suka itu yang harus kita waspadai. Apabila udah usia lanjut gangguan tidur, jangan lupa pintu gerbang dikunci, kuncinya simpan. Pintu kamar rumah dikunci, kuncinya simpan. Kalau enggak dia hilang. Ya, terjadi kepada sahabatnya bapak saya. Bapak saya meninggal umur 94. Tapi waktu itu dia juga punya teman seperti begitu. Bapak saya ditelepon sama anaknya, "Om, papa hilang." Karena begitu, papanya tuh sering pergi. Nah ini kebetulan anaknya nggak ada di rumah, dia ambil kunci mobil. Bapak saya mengarahkan polisi LLAJR untuk mencari bapak itu. Dan dia diketemukan di Tangerang. Karena dia naik tol nggak bisa turun. Dia turun masuk rumah orang, duduk-duduk aja nonton TV. Waktu polisi datang, "Bapak, yuk pulang." Pulang kemana? Dia nggak tahu. Nah, itu yang harus diwaspadai. Ya. Kalau kemudian dia malam nggak tidur, jelas paginya dia tidur. Tapi apabila udah usia lanjut seperti itu, waspada. Ya, kunci motor, kunci mobil, kunci apapun, jangan sampai beliau tahu. Karena kan bahaya. Kemungkinan kabur sering terjadi seperti itu. Ya. Baik, terima kasih Dokter Yeni untuk keterangannya. Ada lagi ibu yang mau bertanya? Oh silakan. Terima kasih. Kurang mantap. Boleh. Jadi mau cari solusi soalnya saudara dapat juga dikatakan sahabat kita, dia udah posisi dikurung lah sekarang statusnya ya. Nah, Usia? Usianya kira-kira 75
banyak sekitar itu. Laki perempuan? Perempuan. Kalau dokter selalu nanya gitu. Ya. Tinggal sama siapa? Cuma tadi nggak dibahas masalah post power syndrome apabila wanitanya yang berkarir pensiun. Tadi hanya laki-laki terus. Padahal dokter sangat bersahabat dengan wanitanya, enggak gitu. Jadi kembali ke ini. Jadi sedikit yang dimensi itu, apakah bisa minimal bertahanlah gitu, nggak maju terus, dan kira-kira bagaimana langkah-langkah yang harus kita lakukan? Apakah kita harus ke dokter mana? Karena ada keluarga saya yang sampai sekarang levelnya dimensi lupa. Kita tahu tahapannya kan gitu. Bajunya pun lupa, terus ke toilet juga lupa, baliknya lupa, pergi toilet baliknya lupa. Maksudnya solusi minimal bertahan, jangan maju terus. Ini kan penurunannya karena kita ikutin turun terus, lupa. Apa enggak minimal yang nggak bisa sembuh tapi bertahan? Langkah-langkah apa yang harus kita perbuat terhadap dia, baik terapi maupun bagaimana sikap keluarga terhadap si orang ini. Demikian juga sedikit tadi power syndrome ya wanita, karena banyak si wanita yang berakhir yang telah selesai mengabdi. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Kang Resi. Ya, inilah bedanya wanita dan laki-laki. Bukannya karena saya wanita kemudian saya pro kepada wanita, tapi emang saya pro lah kepada wanita ya. Wanita biasanya lebih tahu apa yang akan dilakukan, pasti jelas, ya kan? Kalau dia mengalami kondisi post power syndrome sampai timbul gangguan, sampai dia irritable, cepat marah, kemudian dia emosi atau kemudian timbul depresi, biasanya dia yang datang berobat ke psikiater dulu. Kemudian saya lihat keluhannya, kan saya eksplorasi apakah ada gangguan fisik apa tidak. Tapi biasanya wanita itu ada aja deh yang dikerjain kalau nggak kantor, ya nggak? Ya betul sekali. Nggak kantor, terus ya lihat aja di rumah apa sih? Ini Bu, ya dong besok itu dipindahin dong, ini di sini. Ada ganti dong ininya, panggil tukang kayak apa? Ada aja yang dikerjain. Dan itu maunya sendiri, nggak usah disuruh. Nggak kayak bapak-bapak, sorry. Jadi kalau perempuan mengalami post power syndrome, biasanya timbulnya karena gejala yang lain. Apakah dia depresi? Bisa sampai depresi, saya punya pasien. Tapi sekarang udah oke, karena dulunya dia punya karakter yang keras. Yang dulunya dia semuanya, anak buahnya bla semua. Begitu sampai di rumah dia nggak punya hobi, karena dulu hobinya kerja. Jadi semua sekarang suaminya yang disalahin terus. Akibatnya suaminya sekarang kerja terus lagi. Udah selesai, udah pensiun, cari kerja lagi. Dok, saya mau cari kerja lagi dok. Saya nggak betah di rumah dok, daripada saya ribut. Tapi nggak apa-apa, istri saya ini dicariin caregiver. Orang yang bisa menemani. Itu pada yang post power, tapi jangan khawatir, jarang perempuan post power, kecuali udah terjun kepada depresi. Kalau tadi opa yang menderita, oma atau opa yang menderita laki-laki, opa yang sudah didiagnosa sebagai demensia, ya enggak, yang dia sudah mau ke kamar mandi lupa, gitu, harus ada caregiver orang lain, kecuali ada caregiver dari keluarga. Tapi kalau dari keluarga, kadang-kadang keluarga tuh suka nggak konsisten, ya nggak konsisten juga. Nah jangan, dia gitu kan, dia bukan maunya dia. Ya demensia Alzheimer itu biasanya faktor keturunan juga. Jadi kita lihat juga ke atas ya. Nomor satu harus ada caregiver. Persoalannya karena yang tadi, kalau nggak ada caregiver, siap ibu anaknya mau tiap hari nganterin ke kamar mandi, dia pakai pampers tapi nggak mau pipis di pampersnya dicopot-copot, dilempar-lempar, ya pasti kan marah, anaknya marah, bukan dimarahin.
Kalau bilang bagaimana cara menahannya, ada obat-obat tertentu ya, untuk supaya dia tidak menjadi agresif dia punya kemajuannya. Tapi untuk diberhentikan nggak bisa. Jadi untuk pasien yang memang sudah didiagnosa sebagai demensia Alzheimer, selain obat yang diminum, jadi psikofarmaka, juga non obat, yaitu pendamping. Ya, pendamping. Nah, gini nih, kalau dalam suami istri yang udah tua, dua-duanya udah Alzheimer, ini kita cari pendampingnya juga harus hati-hati. Kalau yang sakit yang bapaknya, nanti kita pilih caregivernya yang laki-laki atau perempuan. Kalau yang ibunya belum Alzheimer, bapaknya Alzheimer, dicari caregiver laki-laki, bapaknya mencemburui. Iya ya, si caregiver itu, kamu tadi kemana? Kamu pasti masuk kamar istri saya ya. Suriganya luar biasa. Begitu ya. Tapi kalau cari yang caregiver perempuan untuk bapak kita juga takut nanti. Lo kok ketawain? Kalau mau caregiver untuk si bapak itu ya, 2. Harus 2 ya. Perempuan 2. Ya. Jadi kan nggak akan. Padahal kan dia sudah Alzheimer, demensia. Tetap aja ya. Alzheimer, demensia, tetapi desire, gairah, curiga itu masih. Walaupun nggak kesampaian, walaupun nggak kesampaian. Ya. Saya pernah ini cerita agak sedikit agak kita udah dewasa kok, 17 tahun ke atas. Pengalaman waktu saya kerja saya kan pensiunan RSPAD, Rumah Sakit Angkatan Darat. Sebelum saya kerja di sana, saya di RSPAD. Jadi pasien saya kebanyakan bapak-bapak yang dari tingkat yang ini sampai tingkat yang paling tinggi. Satu kali saya dapat pasien bapak-bapak udah jenderal, udah Alzheimer. Dia kan biasanya di kamar, tiap hari saya harus datengin ke dia, halo bapak. Tapi ingat bahwa kalau kita pasien yang agresif, apalagi Alzheimer, walaupun ada caregiver, kita dianjurkan tidak boleh terlalu dekat. Jadi harus ada jarak. Karena kalau dia lagi agresif, dia bisa nongkrong. Kalau dia agresif, dia bisa melempar, apa semuanya gitu bisa gitu ya. Jadi saya bilang, ini bapak mana sih? Suster, dan saya kalau situ harus pakai suster. Suster, ini bapak kok nggak ada sih? Tuh kita lihat, ternyata dia ada di di teras, di teras kamarnya. Dia lagi duduk, dia lagi tahu kan kalau bapak-bapak. Bapak, ayo masuk nih. Nanti saya lagi tunggu dokter Yeni. Saya lagi tunggu. Suster, tolong dong caregiver-nya. Enggak, saya nunggu dokter Yeni terus aja. Nah, itu kalau mungkin ibu-ibu marah, dia kan nggak nyadar. Tapi gairah masih ada. Ya caranya ya cuma begitu aja. Cuma gitu doang. Tapi apabila itu diikuti kemudian dia dimarahin, yang ada yang tersulut marahnya dia lagi. Tersinggung ya kan. Dia udah gitu kadang-kadang jadi emosi, dia jalannya udah susah ya. Tapi karena kondisi itu dia bisa kuat sekali. Tongkatnya melayang ya. Tongkatnya melayang atau karena itu kan lantai 2 dia bisa terjun. Bapak jangan bapak nih udah datang, ayo ya masuk ya Pak perawat ya. Enggak, di sini aja. Enggak, nanti panas, ayo masuk, dokter mau periksa. Jadi kita harus membujuk, kita mengempati. Jangan terus merasa, aduh kok nggak mau lagi ke situ, dok bapaknya porno. Bukan porno. Bukan porno. Cuman ya kebetulan saya dokter. Kalau orang lain juga pasti kabur, ya pasti ya. Gimana? Iya, karena kan nggak tahu.
Ya, oke. Ada lagi, baik sebentar. Ini mungkin ada teman-teman yang ada masalah, misalnya hubungan antara dengan mertua atau kita lihat orang tua kita menangani anak kita, ya, jadi cucunya itu yang tidak sejalan dengan keinginan kita, mungkin itu bisa juga menjadi kepikiran kita sebagai kita yang punya anak, bahwa opungnya menjaganya lebih dari yang kita mau, gak sesuai kira-kira begitu. Mungkin ada pertanyaan itu ya, tapi saya akan serahkan ini dulu ke Inang Elida. Mindo, ini saya mau menanyakan dalam hal berkomunikasi dengan anak. Tadi kan dokter sudah menyampaikan kalau dengan suami, kalau suami kita tuh marah dengan main zero, tadi seperti dokter sampaikan, dan kita itu kan dengan suami merasa equal ya, setara. Jadi ya kita ya udahlah main zero gitu kan. Kalau ini kalau berkomunikasi dengan anak, misalnya anak kita itu marah dengan kita, kadang-kadang menasehati kita, kan kita agak sulit menerima ya dokter ya. Nah, memang semuanya itu main zero. Kalau sudah kasih yang hidup di hati kita, apapun itu bisa terlaksana dengan baik gitu. Tapi kita juga tertekan ya dokter ya, meskipun main zero tapi kok anak saya itu bisa memarahin saya, bahkan menasehati saya, tega ya. Dulu zaman saya itu memang kita beda generasi ya. Dulu zaman saya itu ibu saya melototin saya udah takut gitu ya dokter ya. Nah, bagaimana mengatasi berkomunikasi dengan beda generasi? Mungkin satu generasi aja kita udah beda, apalagi sekarang kan apa nih generasi yang kedua, apa yang namanya itu strawberry generation ya. Nah, ini yang ingin saya tanyakan ke dokter. Terima kasih ya dokter. Terima kasih dokter Yeni. Apa bisa dilanjut lagi satu pertanyaan biar nanti sekali jawab? Tunggu satu-satu biar lebih seru. Dokter Yeni, kalau misalnya saya tahu udah berdiri lama, boleh duduk silakan. Nggak enak kalau duduk. Oh begitu, terima kasih, lanjutkan. Tadi ibu bertanya, kok saya dimarahin sama anak saya ya dok? Kok saya dinasihatin sama anak saya dok? Pertanyaan saya, anak lu apain? Kok sampai dia marah? Kok sampai dia nasihatin? Nah, itu dulu. Maunya mama, kamu tuh jadi dokter. Mama aja yang sekolah dokter. Yang mau sekolah tuh dia, yang tahu kemampuan tuh dia. Ya, sekolah dokter tuh nggak gampang, walaupun sekarang tuh jauh lebih gampang daripada dulu. Tapi yang pengen itu kan ibu, demi proud lagi. Kalau cara ibu ngomong, sayang, kamu nanti kalau udah sekolah mau pengen jadi apa sih? Emang mama pengennya aku jadi apa? Loh, kan mama nanya, kamu pengennya apa? Ma, aku tuh pengennya ini. Dia ngomongnya enak kan? Jangan tiba-tiba, nak sini, kamu udah mau lulus SMA, kamu nanti sekolah kedokteran ya, ambil yang bla 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 bla. Kan kita jadi seperti mau order dia harus ngikutin maunya kita. Kita belum nanya maunya dia apa. Kalau dia punya kemauan berbeda, negosiasi, membujuk, persuasi dengan gaya cara di rumah masing-masing. Turunkan ego kita, Win-win solution ya win-win solution, dan menurunkan ego itu nggak gampang, apalagi kalau dia bawa nama fam, bawa nama apa ya, keluarga, family name, seperti begitu ibu ya. Kalau dia menasihati ya tadi pastinya, mama nih tahu nggak, yang gini, anaknya gini, mama tuh gini. Terus ibu berpikir, kenapa gue jadi dimarahin sama anak gue kayak gitu ya. Jadi nomor satu, apa yang terjadi? Jadi benar-benar yang maksud dengan zero mind itu adalah bahwa kita mengempati dia dan kita lihat dulu, apa yang terjadi sih kok tiba-tiba dia begitu, something wrong. Dan mau mengakui itu, mau menyadari itu, gak gampang. Karena kita sebagai manusia, sebagai ibu merasa ibu knows everything, ya, ibu tahu apa semuanya. Tidak ibu, jangan sok gengsi, jangan egomu digelembungkan kayak balon. Nanti pas pecah,
Yang sakit ibu, bukan anaknya. Itu ya. Jadi sekarang waktunya kita semua untuk kontemplasi ya. Kalau saya teman-teman saya bilang, percuma lu pergi beribadah tiap hari, percuma lu pergi zakat, percuma lu gini-gini. Tapi kalau kelakuan lu kayak gitu, sering menuduh orang, sering begini, apa gunanya? Di mana kesadaran spiritualmu? Sementara Tuhan hanya mengajarkan kasih, mengajarkan yang baik. Berpikir negatif aja, sometimes kita ada, tapi nyadar. Kenapa gue tadi ngomong kayak gitu ya? Nah, itu yang harus kita lakukan terus-menerus. Baik, terima kasih jelas ya Ibu-ibu. Terima kasih. Ita sekarang. Cucu. Terima kasih. Nama saya Helita, Ibu. Saya ingin menanyakan, komunikasi itu selalu menurut saya yang paling menarik ya, karena itu kunci ya untuk mempunyai hubungan yang baik dengan semua orang. Tapi dan itu juga tidak gampang menurut saya. Jadi kadang saya juga melihat misalnya dengan generasi remaja gitu ya. Generasi remaja itu saya lihat itu generasi apa ya Bu, setelah Z saya nggak tahu nih. Strawberry ya. Itu saya mendengar sampai yang Ibu ceritakan tadi, mungkin tidak punya waktu komunikasi dengan orang tua, si anaknya depresi, sampai dia ngomong-ngomong dengan temannya, saya mau I will suicide aja, katanya. Lo kenapa gitu? Ya karena dia mungkin sendiri, ibunya sibuk kerja, bapaknya sibuk bekerja gitu. Dan untungnya kan misalnya kalau sekolah ada guru ya yang punya empati terhadap dia, tapi sampai ngomong seperti itu. Nah, saya pikir kita juga pengen tahu gimana sih Bu menghadapi generasi strawberry itu, kiatnya apa ya gitu. Ya kan kita juga punya ponakan gitu misalnya gitu, atau di gereja ini kan dari segala usia, dari sekolah minggu itu umur SD sampai remaja gitu ya, ada di sini semua. Naposo itu kan muda. Kita tuh bingung, saya tuh di atas 60 lah sekarang udah gitu Ibu. Saya bingung tuh mau ngomong sama generasi yang tadi SMP, anak SD, SMP, SMA bagaimana gitu loh. Kayaknya berbeda sama mungkin 15 tahun yang lalu ketika saya masih di sini menjadi pendamping remaja gitu ya Ibu. Mungkin usia saya berarti masih 45, masih enak gitu. Nah sekarang tuh bingung. Terus ketika itu saya pernah dipanggil 2 minggu yang lalu, anak mahasiswa di sini ketemu. Itu kebetulan orang tuanya kepala desa lah gitu di daerah Danau Toba sana. Saya kenalan saya gitu. Anaknya rupanya gereja di situ. Dia bilang saya gini Bu, iya Opung terima kasih. Aduh saya mau pingsan. Saya dibilang Opung gitu loh. Kan saya nggak ada hubungan sama dia kan. Saya bilang sama suami saya, kita ini udah dipanggil Opung loh gitu loh. Biasanya dulu anak remaja manggilnya paling aman, Inan gitu. Jadi kaget-kaget badan juga. Nah itu aja Ibu, mohon kalau menghadapi generasi-generasi yang berbeda itu kami dikasih kiatnya. Kalau anak saya itu generasi milenial. Milenial itu usia 30 something ya. Nah itu juga kami tolong dibekali, kan kemauannya kayak tadi Ibu bilang, kemauannya udah lain sama kita. Memang akhirnya kita harus mengalah, memang Ibu artinya dalam arti kita tidak bisa memaksakan kehendak kita, menginfluence atau approaching. Tapi mungkin mindsetnya juga udah berbeda Ibu. Anak sekarang kan taunya kerja, sedangkan kita masih hidup di dunia. Kita kan orang timur ya Bu ya, apalagi orang Batak. Hidupnya itu banyak pergaulan dengan sosialita Batak ini. Tapi anak kita nggak mengikuti. Ada juga rasa khawatir gimana ya nanti, apakah hubungan kekerabatan kita berhenti sampai di kita? Apakah anak-anak kami bisa meneruskannya? Karena mereka tidak punya waktu untuk bersosialisasi. Dan itu menjadi kekhawatiran juga bagi kami lah sebagai orang tua. Terima kasih. Terima kasih Bu Ita. Zaman berbeda ya, berubah ya. Apa yang harus kita khawatirkan? Yang penting anak kita mau sekolah, dia mau kerja. Cara dia berinteraksi
dia marahin kamu, lu ngapain? Sebelum dia marah pasti ada sebabnya. Kecuali dia datang tok ngamuk-ngamuk nyalain ibu, nah bermasalah. Kita justru yang harus kalem kenapa sayang. Jangan terus ikut marah, ya berantem dong. Kecuali memang ada kebiasaan dalam sebuah rumah keluarga yang kebiasaan tuh kalau nggak ngomong tinggi nggak bisa, jadi ekspresi emosinya ngomong tinggi. Ya maaf ya, di Batak kan suka gitu ya. Tapi memang itu habis itu udah yuk kita makan yuk kita biasa lagi. Nah, orang lain orang Jawa yang lihat, aduh ini gimana sih? Semoga udah takut kan sampai berantem. Itu yang terjadi waktu saya dulu sekolah di Manado. Saya kan tinggal dengan keluarga Manado. Suami saya kan dia separuh mami Manado, papi orang Timor gitu ya. Mereka Protestan. Terus kalau kebiasaannya oma-oma gengnya oma itu kan suka main patui itu apa sih? Main kartu gitu loh. Main kartu. Ya bridge atau apa? Orang Manado bilangnya main patui. Itu kan jadi tiap hari tuh rumahnya punya kayak hall begini, ada 10 meja bundar main. Kalau udah ngomong teriak-teriak. Aduh, aku di kamar aku masuk takut sekali. Ini kenapa omong udah pada berantem? Gua pikir kan berantem. Ternyata gua abis itu nyanyi-nyanyi, nari-nari. Nah, memang begitu. Jadi bagaimana cara kita mengempati dan membiasakan diri, ya, adjustment dengan hal-hal yang baru itu yang penting. Tapi dengan lagi-lagi zero mind. Kita tidak berpikiran buruk apapun. Gitu. Apalagi udah itu. Terima kasih ya Dokter Yeni. Ada lagi? Kalau yang untuk generasi tadi generasi strawberry. Kalau yang strawberry tadi itu kan lebih nggak bisa disinggung. Bukan nggak bisa disinggung. Lagi-lagi empati. Jadi jangan dilarang. Kita tanya. Kamu kok pulangnya? Pulang sekolah misalnya. Ya, cucu saya sekolahnya di Gonzaga, sekolah Katolik kan ya. Berangkat pagi, pulangnya belum malam gitu kan ya. Saya sebagai omanya kan tentu pengen tahu ya. Tapi saya pikir nanti gue berantem nggak nih sama cucu gue gitu ya. Jadi saya tanya sama ibunya dulu. Itu arah dia, kok pulangnya malam dulu? Ngapain sih? Iya mam, sekolah Katolik itu ya, mami kayak nggak sekolah Katolik aja, tapi beda. Tugasnya banyak sekali. Tugasnya ini dan dia berkelompok dan dia berteman dan ternyata dia mainnya tuh di rumah besan saya, jadi ngumpulnya di rumah besan. Untung saya tanya sama anak saya kan, saya jadi nggak menuduh. Jadi saya bilang, kamu tahu, anak-anaknya tahu, anak-anaknya semua kenal sama Eyang sama Nyainya. Oh ya udah, terus saya waktu kami manggilnya Nyai karena orang Palembang. Nyai telepon saya terus saya nanya, Nyai titip ya Lala. Oh iya Yen, anak teman-temannya banyak selalu datang. Aduh, yang tadinya saya berpikir negatif kan takut ya. Generasi sekarang banyak narkotik, kemudian yang paling bahaya anak-anak sekarang dikasih bullying ada lagi, tapi yang lebih bahaya itu video porno. Aduh. Jadi yang dilakukan supaya dia tidak ke situ, caranya kita tidak melarang. Tapi saya memberitahu kepada anak saya cuma satu sama suaminya, jadi mereka memberi nasihat kepada anaknya, memberi informasi, jadi membiasakan, boleh melihat nanti, tapi bukan sekarang, belum waktunya. Gitu. Jadi saya dengan ya sudah ngumpet aja di kamar gitu, yang penting nanti laporan, udah oma udah gak apa-apa, ya sudah gitu. Nah, jadi itu caranya kita mengempati. Dan memberi mereka tanggung jawab, tidak menyalahkan dan tidak menyuruh mereka tuh kamu you have to be number 1, kamu harus ranking 1, kamu harus, no way, ranking tuh nggak ada, buat saya tuh nggak ada. Anak pasien saya yang orang tuanya menyuruh ranking itu jadi timbul rasa kasihan dalam usia yang masih muda, menderita gangguan jiwa berat, stres dia harus dirawat sama saya, umur masih SMP kelas 1. Bagaimana coba nantinya? Dan
mengobati, menerapi pasien usia dini, early onset, itu orang tuanya harus benar-benar saya edukasi luar biasa. Karena dia pengen jadi dokter yang nyuruh lo, bilang gitu. Ya kan enak dok, ini soalnya kakaknya itu kakaknya, ini kan adiknya, beda. Sekarang kamu paksa dia begitu, akibatnya kayak gini. Ya tapi kan nanti kalau dokter obatin dia sembuh kan dia bisa jadi dokter. Lu aja yang sekolah dokter deh. Ada beberapa anak yang saya pegang, saya bilang mereka anak asuh saya. Ya, saya apresiasi, nggak usah. Sekarang ini saya nggak mau sekolah, nggak usah. Kamu senangnya apa? Saya maunya berenang, main basket. Ya udah. Ada waktu di mana nanti dia menyadari bahwa, dok kayaknya aku harus sekolah deh. Oke, di sekolah ya. Nilainya gampang, yang penting lulus. Yang penting kamu lulus SMP. Habis itu mau masuk SMK boleh. Gak boleh dok sama mami, karena harus masuk SMA unggulan, karena saya harus masuk ITB. Yang mau sekolah lo atau mak lo? Itu ya. Kita harus bisa menerima apapun. Tapi kalau kita kasih, dia akan menjadi jenius ya. Walaupun dia levelnya, saya punya pasien IQ-nya rendah sampai dia tidak bisa menyelesaikan SMA. Orang tuanya stres luar biasa, tapi dia pandai sekali main piano. Yang stres kakaknya, karena kakaknya lulusan S1 disuruh nganterin adiknya keliling Indonesia main piano. Bukan orang tuanya yang nemenin anaknya ya, karena ibunya sibuk, bapaknya sibuk, nah lagi gitu ya. Terus yang disalahin anaknya, lu yang salah, saya bilang gitu. Akhirnya dia tahu, mengerti, dia malah buka, karena dia mampu, dia buka sekolahan khusus untuk anak yang berkebutuhan khusus. Ya jadi ada manfaatnya lah gitu ya. Terus kakaknya yang diobatin sama saya akhirnya. Tapi kakaknya saya naikin, ibumu ya, dia punya tempat untuk sekolah berkebutuhan khusus, udah keren sekali, udah terkenal. Kamu nanti yang pegang manajer, kamu sekarang sekolah manajemen, aku bilang gitu, S2-nya. Dia yang pegang sekarang. Luar biasa. Itu ya, karena apa? Karena kita menilai satu persatu dan kita sambung yang possible. Tadinya kakaknya pengen sekolah ke luar negeri, lu tega. Boleh sekolah ke luar negeri, ambil manajemen supaya kamu bisa nerusin gitu. Dan kebetulan dia mau, persuasi. Dan dia lihatkan realitanya. Yang penting itu adalah realita, kenyataan yang harus kita terima. Dulunya anak itu dimarahin terus karena ibunya kesal, kok anak dia punya anak, dianya pandai S1, suaminya juga, kok punya anak yang berkebutuhan khusus. Kan bukan dia. Betul. Itu namanya kan takdir, kita nggak bisa. Ya, terima kasih Dokter Yeni. Selanjutnya ada Inang Pendeta mau bertanya, silakan. Pas sekali dok nyambung dengan bahasan sebelumnya. Jadi saya Gladys dok, terima kasih pemaparannya sejauh ini. Saya pernah mengajar anak remaja dengan kondisi kebutuhan khusus, tapi itu bergabung dengan anak-anak lainnya. Yang saya lihat adalah cukup sulit menyampaikan materi baik kepada anak itu dan juga murid lainnya. Pertanyaan saya ada dua dok. Yang pertama adalah bagaimana membangun komunikasi yang penuh trusting ya dan efektif dengan anak kebutuhan khusus, mengingat sekarang spektrum itu kan ada banyak, ada speech delay, ada autism, dan ada juga misalnya attention deficit disorder ya. Jadi ada banyak sekali jenisnya, dan bagaimana supaya kita bisa dipercaya sementara kita tidak bertemu dia setiap hari, mungkin kita ketemu seminggu sekali. Kemudian yang kedua adalah apakah menurut dokter memang yang terbaik adalah memiliki kelas khusus, kebutuhan khusus, atau memang kan ada juga yang memang digabung saja supaya dia bisa catch up dengan teman-temannya. Terima kasih dokter. Terima kasih. Sekolah minggu ya. Terima kasih. Iya, sekolah minggu dan remaja. Jadi anak yang berkebutuhan khusus itu biasanya orang tuanya sudah membawa dia kepada psikiater atau psikolog dan sudah di treatment. Ya. Kemudian kalau dia memang disuruh ke sekolah minggu, ya apa yang paling bisa aja yang dia kerjain.
kita tidak perlu menuntut. Tapi kalau memang anak itu tidak bisa dikendalikan, kan apalagi anak dengan ADHD, itu kan dia kecenderungan untuk geratak ya, geratak sekali. Kalau memang, nah persuasi orang tuanya, sudah belum dibawa ke psikiater, sudah belum dia minum obat. Orang ADHD tanpa obat ya nggak bisa. Kalau geratak dia nggak akan bisa konsentrasi. Dia tidak akan bisa baru liatin, anak-anak ini belum, udah kesana, oh segala macam. Gimana dia bisa menerima pelajarannya? Kalau karena udah ada neurotransmitter di otak yang memang perlu harus dikasih obat, ya supaya dia bisa fokus, karena yang terganggu adalah fokusnya. Ya. Kalau memang dia sudah berobat, anjurkan kepada orang tuanya untuk dia tetap berobat terus supaya dia bisa mengikuti sekolah. Tapi kalau sekolah minggu ini memang bisa menerima semuanya ya monggo. Tapi kalau memang tidak punya kemampuan lagi karena sangat sulit, ya kita bisa bikin disendirikan. Tapi nomor satu orang tuanya harus diedukasi istilahnya. Kalau anaknya tidak bisa dikendalikan, kan ada caregivernya, suruh jagain juga. Kalau enggak ibu terganggu, nanti nggak bisa fokus ya. Kalau berkomunikasi dengan anak berkebutuhan khusus, dia kadang-kadang nggak ada eye contact dan dia kamu ini ya, kamu ini. Kita tidak bisa memerintah. Ada persuasi dan itu perlu satu persatu. Sementara muridku kan banyak, nggak mungkin ya. Makanya itu harus ada guru pendamping biasanya. Oke, terima kasih Dokter Yani. Sekarang Ibu Yanti, silakan. Sorry dok, kebenarnya tadi saya mau nanya tentang ADHD, Attention Deficit Hyperactive Disorder. Nah, saya kebetulan ngajar dari sekolah minggu. Saya nggak tahu kalau ini kan mungkin remaja gitu ya. Jadi kalau di anak-anak sekarang itu kan banyak yang anaknya kayak gasing gitu ya, dokter ya. Terus sudah anaknya kayak gasing, orang tuanya kayaknya diam aja gitu ya. Satu, dan kedua anaknya itu memang seperti ADHD gitu saya lihat gitu. Tapi kalau lagi dia suka, misalnya dia nyanyi, dia bisa diam nyanyi gitu. Terus kalau misalnya hilang barangnya, dia akan bilang, kakak jangan bilang sama mama ya, dompetku udah hilang gitu kan ya. Padahal kita udah bilang, misalnya sayang nanti dompetmu masukin ke dalam tas. Tapi karena dia lupa dengan omongan kita, hilanglah ini barang. Datang dong ibunya ke kita. Kita tuh sebenarnya pengen ngomong, Mam, tolong dong liatin, ini anaknya kenapa nggak bisa duduk tenang? Kalau dia duduk tenang, dia akan nulis sendiri seenak-enaknya gitu ya. Nah kebetulan saya memang di kelas umur 1-2, kelas 1 dan kelas 2. Nah kebetulan kita ada 5 orang, tapi kita selalu 4 orang. Saya selalu bilang, ada anak yang distract, saya bilang, pegang gitu. Jadi kita selalu, saya udah bikin bahwa kalau anak itu distract 1-2 orang, pinggirin ke belakang. Distract yang sebelah sana, pinggirin sebelah sana. Kita kan ada depan gitu. Nah biasanya kan kita begitu. Cuman bagaimana menyampaikan ke orang tuanya gitu. Orang tuanya juga seperti denial gitu. Nah itu yang agak sulit buat saya sebagai guru gitu, karena kita sebagai guru menyampaikan kan, ini kakak bukan psikolog aja sok tahu gitu loh. Sementara kita melihat kan day per day-nya itu di setiap minggu atau pada saat dia ada di gereja gitu ya. Kita mau ngomong sama omanya atau opanya pun kita agak berhati-hati gitu. Sementara itu distract juga, dan seperti yang saya tadi dokter bilang bahwa itu akan mengganggu ke depannya. Karena saya juga mengalami anak yang punya anak yang special need in quotation mark gitu ya dok ya. Nah jadi saya pengen, tapi kok kayaknya mulut ini kayaknya gimana gitu. Apakah itu memang kita harus menyampaikan ataukah memang gimana? Itu yang pertama. Yang kedua dok, saya tahu ada murid saya, saya nggak akan sebut nama, itu ngelihat yang saya bilang tadi, porno gitu. Sebenarnya kita sebagai guru kan harus menyampaikan itu kepada orang tuanya. Memang bukan murid saya gitu, tapi saya tahu. Tapi murid itu, guru itu apakah harus menyampaikan ke orang tuanya atau kita diam-diam aja? Ya udahlah biarin aja. Yang penting aman-aman pas kita bawa. Apakah itu juga penting ataukah tidak? Sehingga kita harus menyampaikan gitu ya. Terus itu yang kedua. Kebetulan banyak nih dok. Yang ketiga, dari tadi banyak nih dok. Kan kita
sesama teman atau sejawat gitu. Kebetulan saya sejawatnya sekarang di sekolah minggu lah gitu. Kalau saya mungkin karena saya dirasa mama-mamanya anak-anak gitu. Saya sih kalau ngomong sih belak-belakan aja ya Dek, kalau pakai baju kudu sekolah minggu, kalau nungging sedikit itu kelihatan pakai rok pendek gitu. Saya sih oke ngomong gitu, mereka nggak tersinggung. Tapi teman-temannya yang sejawatnya, seumurnya merasa kalau misalnya temannya ini yang kok saya jadi capek banget Kak, dia cuma duduk-duduk, nggak pernah ngapa-ngapain. Terus kalau mau izin ya nggak ngomong-ngomong, yang mau gue hilang-hilang aja. Akhirnya saya sendiri, Kak tolong sampaikan dong. Padahal kan sebenarnya kalau teman sejawat ya ngomong aja. Gitu. Saya suka bilang, omongin, diskusikan. Tapi mereka bilang, enggak Kak, saya lagi jadi berantem gitu. Nah, apakah bagaimana gitu ya kita secara teman sejawat ataupun mungkin dengan teman kita dengan seibu-ibu ini, kalau misalnya ada ibu-ibu yang baperan gitu, itu kan agak susah juga ya. Itu bagaimana gitu dok? Terima kasih dokter. Terima kasih. Ketiga, gasing, porno, sama baper. Yang gasing, ya. Ibu yang guru di sekolah itu, ibu melihat sendiri bahwa itu anak memang mengganggu, gak mau ya. Itu kewajiban ibu untuk mengedukasi ibunya sebatas dengan cara yang cantik. Jadi ibu bilang, Bu maaf ya, anak ibu agak bisa saya udah gak enak sih saben-saben saya tegur terus, tapi kayaknya dia nggak bisa duduk diam ya Bu ya. Gimana ya caranya ya ibu bisa bantu untuk ngasih tahu anaknya atau oh ya memang dia tuh sebetulnya kan adik-adik dalam treatment. Oh ya sudah Bu, kalau memang seperti begitu, asal mungkin udah dikasih obat kan ya harus teratur ya Bu ya. Nah itu nomor satu. Karena kan ibu tahu kalau ibu tidak ngomong sama orang tuanya, orang gurunya nggak apa-apa, tiba-tiba ntar orang tua murid nyalain ibu. Anak gue dipukul pakai pensil. Nah nanti kan ibu yang kena karena ibu tidak pernah menegur. Jadi memberi informasi dengan cara yang cantik. Bersatu. Yang porn itu problemnya dia. Ya kita udah sampaikan. Catat tanggal segini saya melakukan begini. Itu menurut notulensi dari kantor bahwa kita pernah itu penting sekali. Tiga udah dibilangin, sudah melakukan edukasi, sudah memberitahu ya. Kita melakukan sudah memberitahu kepada ibunya atau orang tuanya bahwa anaknya gini sudah, dan orang tua menjawabnya nggak apa-apa ya sudah ya, tapi nanti dikasih tahu lagi kalau dia denial. Kalau dia denial kemudian dia marah, itu urusan dia. Kalau dia memang nggak mau di sekolah itu lagi, kan bukan salah ibu, ya kan? Oke. Yang porn, walaupun itu bukan di bawah ibu, tapi ibu tahu dari orang lain. Nah orang lain yang tahu, yang membawai dia, itu yang harus seberapa lu taunya. Lu tahu dari mana? Kok dia melihat porno? Emang dia lapor sama lo? Kan jangan takutnya kita menuduh. Atau ya gue denger dia ngomong, oke, panggil lah ngomong baik-baik. Dia umur berapa? Yang nonton porno itu. Nah justru itu kita ngomong baik-baik. Tapi terutama tentu harus guru yang memang membawahi dia, bukan ibu. Tapi ibu ngomong sama teman sejawatnya itu, ya itu. Karena itu nggak bisa dibiarkan. Ada pasien saya akhirnya dia nggak mau sekolah karena dia mengalami obsessive compulsive disorder. Ya, dia terbiasa dalam usia muda nonton pornografi dan melakukan onani setiap hari sampai nggak sekolah. Ya. Saya bukan nakut-nakutin, tapi yang saya alami. Oke? Jadi kasih tahu teman-teman saya. Kemudian yang ketiga adalah babakan. Contohnya kayak apa sih? Bapak. Yang ngapain lu tegur? Sebenarnya bukan ditegur gimana, kalau misalnya lagi duduk lagi enak gitu ya, tiba-tiba karena kalau dia begitu kita yang habis dibully gitu. Nah, orang yang begitu dia maunya dia yang didengar
kayak yang ibu tadi ya, yang tanya tadi juga kan, kayak gitu, yang nggak suka selama girl. Yang apa yang tegur nggak sama. Iya gini, itu betul saudara-saudara. Kita menggunakannya kata-kata yang cantik. Semua kita bilang kata-kata cantik dan karena kasih. Semua karena kasih. Kalau kita udah menegurnya dengan karena kita kesal, kadang-kadang kita anger. Ya, maka itu akan terjadi flare up. Jadi seperti sulut, wah gitu ya. Tapi kalau kita seperti yang tadi aku lakukan sama kalau enggak, dia nggak pernah nyadar dan dia merasa bahwa apa yang dikatakan benar. Apabila kan semua orang udah tahu dia tuh gak kayak gitu, dan kebetulan ibu yang ngajakin ngomong, kemudian misalnya dia marah ke ibu, semua orang kan belain ibu kok, karena semua orang tahu bahwa kelakuan dia kayak gitu kan. Iya nggak? Kan ibu ngomongnya baik-baik, kecuali gimana sih lu diem lo? Nah itu nggak benar. Tapi kok, lu gini. Tentu teman-teman bilang, tau nggak? Gue tadi ditegur. Teman-teman akan, lu bukan ditegur, mungkin supaya lu sedikit gini lah, sekali-sekali mau kayak dengerin orang lain. Tentu teman-teman akan begitu, karena tahu banget memang dia kondisinya kayak gitu. Nah kalau dia semua orang ngediemin, dia merasa dapat angin. Ya, kita kan maksudnya untuk memperbaiki dia, bukan menyalahkan dia. Karena orang dengan personality tertentu kan tidak pernah merasa. Ya, kalau nggak ditegur, dikasih tahu. Ya. Baik, terima kasih. Ini waktunya tinggal 6 menit lagi. Ada yang mau bertanya? Diana, jadi? Apa masih ada lagi Pak sudah? Kalau itu Diana Sitompul kayak berikan waktu. Ya dokter, saya mau nanya hanya gini, saya kan punya anak tiga-tiganya sudah tamat sekolah, sudah bekerja. Tapi karena kami dulu, mereka tuh kerjanya punya gaji lumayan ya dokter, tapi karena saya berjanji kalau sampai kapanpun mereka sekolah, kami sebagai orang tua akan membiayai. Padahal mereka kalau saya pikir sekarang kan gajinya lebih banyak ya, bapak kita sudah pensiun, maksudnya tidak ada pemasukan sebagai orang tua. Tapi mereka tetap, kalau sekarang mereka sekolah, saya tetap membiayai gitu. S2-nya saya tetap biayai gitu dong. Apakah saya salah karena sudah pernah menjanjikan seperti itu, ataukah bagaimana ya dok ya? Saya bilang kalau saya bilang sama anak saya pasti akan lakukan gitu, saya nggak mau berbohong. Jadi yang ayo mah tetap bayarin uang sekolah. Jadi walaupun dia ngambil S2, walaupun gajinya dia banyak, dia tetap menuntut orang tuanya yang membiayai ya, karena janji saya gitu sama bapaknya gitu. Jadi bagaimana menurut dokter, apakah salah keputusan kami sebagai orang tua atau bagaimana? Enak banget jadi anaknya dia. Makanya saya juga mau jadi temannya. Jadi anaknya udah S2 masih dibiayai sama ibu sesuai dengan janji. Hanya uang sekolah tapi dibayar. Ya uang sekolah, seperti janji yang diberikan pada dia. Lu punya duit kan? Punya pastinya. Terus, so what's the problem? That's why. What's the problem? Punya duit kan? Ya, puji Tuhan. Dan anaknya senang kan, happy kan, dibayarin? Ya. Dan ibu memegang janji ibu kan? Berarti Tuhan kasih rezeki untuk ibu bisa menyelesaikan janjimu. Karena janji itu luar biasa artinya. Kalau ibu bisa melakukannya dan ibu punya duit dan ibu melakukannya dengan ikhlas, nggak ada problem. Tepuk tangan dulu. Tidak salah, tidak salah. Masih 3 menit lagi. Ada lagi? Biar kalau tidak ada lagi kita akan tutup dan mungkin
Terima kasih untuk tanya jawab ini. Saya rasa sangat berguna sekali ya. Jadi kita bisa saling berinteraksi sesama teman menggunakan Mind Zero supaya tidak saling menyakiti atau apapun itu, kita mengutamakan kasih. Jadi jangan langsung menuduh atau apapun itu. Terima kasih untuk keterangan dari Dr. Yeni, spesialis psikiater dari Rumah Sakit Premier Bintaro. Kita akan lempar ini ke MC. Sebelumnya saya akan berbicara dulu dengan dokter. Ada 4 kategori pertanyaan terbaik. Tadi saya akan konsultasi dengan dokter siapa-siapa. Kita tepuk tangan dulu, memberikan aplaus. Bagaimana Ibu senang mendengarkan seminar ini ya? Luar biasa ya, kita mendapatkan ilmu yang baru karena kita sering berkomunikasi dengan teman aja suka salah tanggap ya, karena pengetahuan kita sangat terbatas. Seperti tadi yang sudah dikatakan oleh Ibu Mindo, kita memiliki 5 hadiah yang dibawa oleh Rumah Sakit Premier. 1 ada spesial karena di situ ada kupon untuk medical check up ya. Begitu dia kan Pak Gerald, betul? Ya. Jadi yang 4 adalah hadiah biasa, tapi yang 1 ada tambahan lagi untuk medical check up. Akan diambil hadiahnya adalah bagi siapa yang memberikan pertanyaan terbaik. Jadi kita harus menunggu dari Ibu Dokter. Oke. Tapi yang 4 itu kita akan ambil balik. Kan tadi Ibu sudah mencatat namanya di depan ada register. Jadi kita akan mengundi dari yang diundi 4 ya, 1 untuk pertanyaan terbaik ya, jadi 5. Silakan Ibu. Mana ininya nomor undiannya nomornya? Iya, door prize. Yang door prize 4, yang 1 hadiah utama. Bisa dibantu Ibu Yanti nomornya. Medical check up-nya berharga berapa Pak Gerald? Berharga Rp1 juta ya. Oke, jadi nanti kalau mau medical check up ke Rumah Sakit Premier, tinggal datang kasih tunjuk, dan kalau mau nambah boleh, kalau cuma mau pakai itu juga boleh. Jadi jangan tutup ya, siapa yang akan dapat ya. Lumayan loh. Yang hadir ada 59. Jadi kita akan menggunakan rotate di HP-nya Ibu Evelyn. Oke, saya rotate ya. Nah, Mama Pendeta silakan catat sebelumnya. Nomor 1, coba dilihat siapa kan nomor 1? Iya. Ibu Sintua Oni. Sudah pulang. Oh, karena sudah pulang kita alihkan kepada ke yang lain. Nggak usah lagi. Ada namanya Pak. 47 siapa? Inang Tio, silakan ke depan ya. Lanjut lagi. 4 pertanyaan terbaik. Oh, pertanyaan terbaik bukan untuk hadiah pertama aja. Ini yang door prize, Inang Tio lanjut. Inang di sini aja di depan. Kalau capek boleh duduk dulu. Untuk pertanyaan 4 pertanyaan terbaik, nomor 1 Inang Ratna Marbun. Silakan maju ke depan. Yang kedua Ibu Anita Mandurung. Bagaimana apakah hadiahnya kita kasih ya, walaupun kan dia kan ya, karena silakan nanti hadiahnya untuk Ibu Anita Mandurung kita sampaikan, kecuali yang daftar hadiah. Oh, oke. Dikasih. Yang ketiga Inang Erida, silakan. Yang keempat Inang Pendeta Gladys. Jadi yang dapat
MCU siapa? Ya, untuk pertanyaan kehadiran Inang Tio, door prize. Jadi itu ada medical check up. Ya. Oke. Iya kan? Saya pikir tadi yang door prize adalah yang medical check up harusnya tadi untuk yang pertanyaan terbaik satu. Tapi udah, jadi terbalik kan? Oke. Jadi Inang Tio. Medical check up di Rumah Sakit Premier Bintaro. Di sini ada. Selanjutnya hadiah untuk penanya terbaik. Oke, yang kedua untuk pertanyaan 4 pertanyaan terbaik kita minta Inang Leli sebagai ketua SP kita untuk memberikannya, dan satu Dokter Yeni memberikan juga kepada teman yang memberikan pertanyaan terbaik. Inang Leli dan Inang Henita juga kami minta bantuannya. Satu lagi. Henita. Ratna, sama, isinya sama semuanya. Kasih aja nggak apa-apa, silakan. Di foto ya, di foto. Foto tengah aja. Jadi ada satu yang disimpan untuk Inang Anita Manurut ya. Kayak film foto semua, Kak. Ya, kita tepuk tangan semua. Baik, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Kita lanjutkan MC Inang Diana. Ini ada salah tangkap. Jadi Inang ini mengharapkan dia dapat MCU karena dipikir pertanyaan terbaik tadi, karena saya ngomongnya pertama kali satu orang pertanyaan terbaik, 4 adalah door prize. Jadi bagaimana ya? Apakah tidak apa-apa? Kalau apakah Inang Tio bersedia ditukar? Oh oke. Saya mohon maaf banget ya. Soalnya tadi saya ngumumin apa tapi yang memberi terbalik-balik. Oke. Terima kasih banyak ya Eda atas pengertiannya. Enggak, jadi pertanyaannya ada 4 yang terbaik bukan 1. Itu yang iya. Oke. Terima kasih loh Inang Eda Tio akan sangat saya berterima kasih untuk pengertiannya. Wah, luar biasa ya, berbesar hati semuanya. Benar-benar kasih ini ada di ibu-ibu seksi perempuan Gereja KBG Kebayoran Baru. Selanjutnya kita akan menutup. Kita sekali lagi memberi aplaus yang terbesar untuk narasumber kita dengan pemberian hadiah tanda mata dari siapa yang akan memberikan? Ibu Leli. Ibu ketua kita, silakan. Ibu Evelyn, Ibu dan Ibu Leli. Ketua dan wakil ketua memberikan bersama-sama kepada Dokter Yeni. Tolong difoto. Ini ibu ketua kita, itu ibu wakil ketua dan ibu BIC. Satu, dua. Satu, dua, wait. Satu, dua. Oke.
Terima kasih Dr. Yeni. Oke. Terima kasih banyak Ibu untuk semua masukannya buat kita. Dan kita akan berfoto bersama. Bukan begitu Sally? Di sini apa di mana duduknya? Ke depan semuanya. Jadi semua ibu kita boleh maju ke depan, kita mau berfoto bersama. Ada yang tutup aja. Iya, langsung ditutup doa. Kita minta Amang Pendeta Liston putar-putar ya.